itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Diterima doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan doa. Apa yang kita minta Ustaz? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa lagi kita minta Ustaz? Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun wa yuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Apa lagi yang kita minta Ustaz? Allahumma khtimna ya Allah bi husnil khatimah. Apa lagi kita minta Ustaz? Ya Allah, matikan aku ya Allah dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang berpuasa sampai syurga puasa mustajab doa. Saya boleh minta puasa? Boleh minta puasa? Ada puasa? Ya mohon maaf Ibu, ini bukan sombong. Saya belum libur, belum satu malam dari malam Jumat sampai malam sekarang ini kosong. Malam besok di Lana kata laut jalan Dengon ini belum ada yang kosong. Saya baru buka puasa di rumah sekali, baru sekali buka puasa di rumah. Di luar terus nih, insyaallah berjihad insyaallah dengan dakwah ini insyaallah. Saya hari ini nanti datang ke apa desa apa? Kenawan, datang ke desa Kenawan. Nanti orang desa Kenawan naik saksi yang maksudnya ini. Karena besok semua jadi saksi ya Pak Ibu. Maka kita kenapa kalau sholat suka pindah-pindah Pak Ibu? Di salah satu faedahnya sholat suka pindah-pindah nih. Sholat qobliyah isya di sini, sholat isyanya di sini, sholat ba'diyahnya di sini, tarawihnya di sini, witirnya agak pindah sedikit. Kenapa? Karena setiap apa yang kita ini akan jadi saksi di hadapan Allah kalau kita pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selanjutnya dengan maksiat. Hati-hati. Ketika kita pernah bermaksiat, maka tempat yang pernah kita gunakan untuk bermaksiat tersebut juga akan bertanggung jawab dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang pernah kita sentuh akan menjadi saksi besok kepada kita di akhirat. Apakah itu meringankan kita ataukah itu akan memberatkan kita? Ketika Ustaz ini membawa hal seperti ini, maka ini akan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz memakai sajadah untuk sholat, maka sajadah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Air minum yang Ustaz minum akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk meringankan bahwa kita pernah melakukan ibadah di tempat yang seperti ini. Maka semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak kebaikan kita di hadapan Allah. Lihat, as-shaim hatta yuhjar. Nanti aja nih. Nanti saya kapan makan, kapan dengar ceramah. Nanti dengar ceramahnya tak ada, makannya yang banyak. Habis makannya banyak, tidur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Hati-hati. Maka berdoalah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita akan diterima oleh Allah. Puasa kita akan diberi pahala oleh Allah. Puasa kita akan dibalas dengan syafaat besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imamun adil, pemimpin yang adil. Saya yakin ketika saya sebutkan nama pemimpin langsung arahnya kepala desa. Apa Reji? Pak Reji. Langsung matanya tertuju kepada Jokowi. Langsung matanya tertuju kepada bupati. Tidak, kita ini pemimpin semuanya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah kawin. Kita punya anak, kita diminta pertanggungjawaban tentang anak istri kita. Bapak-bapak yang selalu keluarga, hati-hati. Ketika kita mengucapkan saya terima nikahnya di bulan yang masih sebelum ayam emas, maka di sini kita sudah siap menanggung dosa istri kita, menanggung dosa anak-anak kita. Ketika istri tidak berhijab, maka dosa seorang suami. Ketika istri tidak sholat, maka dosa seorang suami. Ketika istri tidak menggunakan syariat atau melaksanakan syariat Allah, maka suaminya yang berdosa. Mudah dalam perkawinan.
Mahsyar di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut akan terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan jadi saksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang kau lakukan selama di dunia. Di dunia kita boleh berbangga-bangga. Di dunia kita boleh kalau pas sholat maghrib mematikan lampu di warung-warung, duduk. Manusia memang tak melihat, tetapi CCTV Allah, pandangan Allah lebih daripada itu. Dan besok akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuka-pemuka kampung, misalnya mengkorupsi dana kampung, rahasia-rahasia beberapa orang tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Apapun yang kita lakukan Allah, dan itu akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, bahwa yang mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di dunia, akan kita minta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah betul mazlum, kata doa orang-orang yang berzalim. Hati-hati berzalim orang lain, karena doa yang mustajab. Dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah kamu kepada doa-doa orang yang berzalim, karena di antara mereka dan Allah tanpa ada penghalang sedikitpun ketika mereka berdoa. Bapak-bapak berzalim pilihan hati, pemuka-pemuka kampung berzalim di rakyatnya, hati-hati. Tanah bukti yang digeser-geser, ada patok-patok tanah yang digeser ke sengaja
uminya, berbicara dengan abinya, ada sebuah kata yang dia keluarkan kalau dia sakit hati biasa. Apa kata-kata itu? Mama diamlah, mama nggak tahu masalahnya, mama nggak ngerti masalah ini, diamlah. Kata-kata yang begitu menyakitkan hatinya, bahkan lebih sakit ketika dia pernah melahirkan kita dunia. Memang aku tak paham apa-apa. Kalau dia boleh menjadi, memang aku tak paham, tapi aku lahirkan di dunia ini. Memang aku tak paham apa-apa, tapi 9 bulan 10 hari aku mengandung. Memang aku tak paham apa-apa, tapi aku bersimpah darah lahirnya, berjuang dengan kematian. Aku memang tak paham apa-apa, tapi aku asuh diriku sampai menjadi orang yang bisa berguna. Tapi engkau katakan aku tak mengerti apa-apa. Sakit hatinya ketika diucapkan dengan kata-kata seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada masalah dengan orang tua, pulanglah ke rumah, minta maaf kepada yang cium tangan, peluk dia anak-anak, jangan lepaskan sampai dia memberikan maaf kepada, karena engkau sebesar apapun ibadahmu di dunia, hajimu berkali-kali, umrahmu berkali-kali, sedekahmu banyak, setengah masjid engkau bangun sendiri, bahkan sholat malammu tak pernah berhenti. Tapi ketika engkau berharga kepada orang tua, jangan pernah engkau harap Allah akan membukakan pintu syurga di depan. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Apa dia tanya? Ya Rasulullah, tunjukkan amalan apa yang membuat aku bisa masuk surga. Apa kata Rasul? As-salatu ala waqtiha, salatlah tepat waktu. Apalagi ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apalagi ya Rasul? Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lihatlah ketika dari sini bahwa berjihad di jalan Allah dikalahkan oleh berbuat baik kepada kedua orang tua. Lebih baik kita berbuat baik kepada kedua orang tua dulu daripada kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Pak Ustaz, orang tua saya sekarang lagi sakit, Pak Ustaz. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Udah saya bawa kemana-mana tidak sembuh, Pak Ustaz.